Selamat siang, Bu Sabar. Selamat siang, Mbak Mili. Mohon maaf, saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Di sini saya ingin ada tugas CGP saya. Ini tentang mewawancarai kepala sekolah. Adapun tugasnya itu dalam modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Langsung saja Bu. Untuk pertanyaan yang pertama di sini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mbak Mili, terima kasih. Untuk mengidentifikasikan kasus-kasus tersebut yaitu untuk membutuhkan pemikiran yang jernih dan bahkan terkadang harus melibatkan orang lain dalam mengidentifikasi itu. Karena apa? Disebabkan karena tidak jarang yang namanya kasus itu dapat diatasi secara sendiri, harus diatasi dengan bersamaan. Berarti membutuhkan pemikiran yang jernih dan kita harus berkolaborasi ya Bu, harus bersama. Untuk pertanyaan yang kedua, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi untuk mengatasi kasus yang bersamaan itu kita harus mengambil langkah-langkah melalui kolaborasi atau bermusyawarah. Selain itu dalam pengambilan keputusan itu harus mempertimbangkan atau didasarkan pada regulasi yang berlaku. Jadi dilakukan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah berlaku. Jadi juga untuk mempertimbangkan sisi kemanfaatan agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar dan tepat, tidak tergesa-gesa. Berarti di sini intinya tentang musyawarah dan berkolaborasi untuk mendapatkan keputusan yang benar-benar bijaksana, Ibu. Untuk yang ketiga, Ibu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi dalam mengambil keputusan kita tidak boleh berprinsip bahwa orang lain itu selalu suka pada kita, selalu berpendapat pada kita. Jadi dengan keputusan yang kita ambil, kita harus betul-betul benar dalam menghadapi masalah itu. Selanjutnya apabila ada pihak lain yang tidak sependapat dengan kita, kita tidak boleh membencinya dan kita tidak boleh menghinanya. Harus bersama-sama diambil keputusan seperti itu. Ya, biasa Ibu untuk langkah-langkahnya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, saya memahami bahwa karakteristik setiap masalah itu berbeda-beda. Jadi kadang juga orang yang terlibat dalam suatu dilema etika itu maupun bujukan moral itu berbeda-beda. Jadi kita harus membutuhkan penanganan atau pertimbangan yang berbeda-beda dalam pengambilan keputusan tersebut. Berarti di sini tergantung dari masalahnya tersebut, apa yang harus kita ambil yang tepat seperti itu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan sebuah keputusan, terkadang kita itu bertemu dengan suatu
sesuatu hal yang kita tidak sukai, ya. Bahwa kita tidak perlu terbawa emosi, kita harus tenang, ya, harus sabar, sebab dengan emosi yang berlebihan kita akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil itu tidak stabil. Berarti tidak boleh dengan emosi ya Bu, tantangannya seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi dalam menyelesaikan kasus itu saya langsung selesaikan di tempat itu, tidak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya didasarkan pada kompleksitas masalah tersebut. Jadi menyesuaikan dengan siapa saya itu menyelesaikan masalah, dengan siapa kita terlibat. Jadi tidak memiliki prosedur khusus, akan tetapi lebih mengedepankan kolaborasi. Kita harus bermusyawarah bersama-sama. Jadi saya selesaikan pas hari itu juga. Berarti langsung pernah ditangani ya Bu, dengan cara kolaborasi tergantung dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Jadi bahwa faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika itu adalah tidak bekerja sendiri. Selain itu juga perlu memaksimalkan sumber daya yang ada untuk bersama-sama memikirkan keputusan untuk sebuah solusi. Jadi di antara dilema etika itu pasti ada yang lebih dibutuhkan dan kita dapat memperhitungkan risiko yang akan terjadi. Oh iya. Berarti kita butuh kerjasama yang memanfaatkan SDM yang ada seperti itu ya untuk mengambil sebuah solusi dalam suatu permasalahan. Untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di Lima Etika? Oh iya. Jadi dalam pengambilan sebuah keputusan itu baik sebelumnya, proses pengambilan dan pasca pengambilan kita harus sabar sesuai dengan nama saya nih Mbak Lini. Penting untuk senyum dalam setiap kondisi perasaan, ya. Selain itu dalam proses tersebut akan sangat membantu jika ada sebuah kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan. Berarti di sini kerjasama yang baik ya antar stakeholder yang ada di sekolah Ibu. Ibu ini sudah selesai wawancaranya. Terima kasih. Saya telah mengganggu waktu Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga ini bermanfaat untuk saya. Saya mohon pamit dulu. Oh iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya Bapak sebentar. Di sini saya
untuk memenuhi tugas saya dalam CGP Angkatan 8, yaitu tentang modul titik 1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya di sini perlu mewawancarai seorang kepala sekolah, Bapak. Ya, di sini nanti dalam wawancara ini kurang lebih ada 8 pertanyaan, Bapak. Ya, siap. Langsung saja kita mulai ya, Bapak. Ya, baik. Silakan. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik, terima kasih. Sebelum saya jawab, saya mengucapkan selamat pada Bu Eko Windy yang mana telah mengikuti program Guru Penggerak Angkatan ke-8. Mudah-mudahan lancar sampai selesai dan membawa kemanfaatan untuk sekolah Ibu Eko Windy. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus termasuk dilema etika ataupun rujukan moral, yang pertama tentu kami melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Ketika kasus itu melanggar hukum, itu sudah jelas, sudah pasti benar melawan salah. Namun jika kasus itu dirasa kok benar lawan benar, maka kita katakan bahwa itu adalah dilema etika. Seperti itu. Langsung untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Baik, terima kasih pada pertanyaan yang kedua. Tentu ketika ada kasus yang sama-sama benar, mengandung nilai kebenaran, maka kami dalam mengambil keputusan adalah kita ambil keputusan yang berpihak pada banyak orang atau yang manfaatnya lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya, seperti itu. Berarti di sini kita melihat asas kemanfaatannya bagi orang banyak ya, Bapak. Betul sekali. Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, kami selama memimpin sekolah ini memang sering terjadi kasus-kasus seperti dilema etika. Nah, ini perlu kita selesaikan. Nah, ketika kasus itu ringan, kita langsung bisa putuskan. Namun, ketika kasus itu agak berat, maka ada langkah-langkah yang harus kita ambil. Yang pertama adalah menentukan penyebab permasalahan. Kemudian, yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan pada orang-orang yang terdekat. Kemudian yang selanjutnya adalah diskusi atau musyawarah. Hal ini penting sekali karena dengan diskusi nanti kita akan mengambil beberapa keputusan. Nah, kita akan mendapatkan beberapa solusi. Nah, dari beberapa solusi itu kita saring, kita cari solusi yang paling menguntungkan banyak orang atau paling bermanfaat untuk kasus tersebut. Seperti itu. Luar biasa sekali Bapak langkah-langkahnya. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, jadi hal yang paling efektif itu adalah ketika mengambil keputusan adalah musyawarah, mengedepankan musyawarah atau mengedepankan kepentingan bersama. Ini menjadi hal yang paling efektif karena tentu hal tersebut menjadi keputusan bersama yang nantinya akan kita ambil kemanfaatannya. Berarti kita yang paling efektif adalah musyawarah ya untuk menemukan sebuah solusi. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk penanganan kasus dilema etika memang menjadi tantangan tersendiri
karena bagaimana caranya seorang pemimpin atau kepala sekolah itu memberikan keputusan yang menguntungkan semua pihak. Nah, ini memang menjadi tantangan karena ketika terjadi kasus dilema etika, kalau kita mengambil keputusan yang berpihak pada salah satu, maka ini akan menjadi permasalahan lagi. Maka tantangannya adalah bagaimana caranya mengambil keputusan itu menguntungkan semua pihak. Untuk pertanyaan berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Baik, kita lihat dari kasusnya. Kalau kasusnya ringan, maka biasanya langsung kita putuskan, segera kita putuskan agar tidak terlalu lama ada masalah. Tapi kalau kasus itu agak besar, agak berat, maka seperti tadi yang sudah saya sampaikan pada langkah-langkah yang saya sampaikan pada pertanyaan sebelumnya. Salah satunya ya mengidentifikasi adanya masalah, kemudian memanggil orang-orang yang terdekat, kemudian kita jalankan musyawarah, baru kita ambil keputusan yang terbaik seperti itu. Luar biasa. Untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Oke, dalam pengambilan keputusan ini ada orang-orang atau pihak atau apa ya, dalam menjalankan kepemimpinan di SMK itu ada 4 wakil. Yang pertama adalah wakil kurikulum, wakil bidang kesiswaan, wakil bidang humas, dan wakil bidang satpas. Nah, bagian-bagian tertentu ini yang membantu kepala sekolah dalam menangani kasus-kasus seperti kasus dilema etika. Jadi intinya pada kami ini hasil musyawarah dari beberapa rekan akan menunjukkan keputusan yang terbaik seperti itu. Ini untuk pertanyaan yang terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, memang dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah tentu akan menjadi lebih bijaksana karena bagaimana caranya mengambil sebuah keputusan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Ini memang teorinya mudah tapi sangat sulit dilakukan. Nah, ini bagaimana dengan kasus seperti ini seorang pemimpin akan menjadi lebih bijaksana seperti itu. Ya Bapak, terima kasih. Ini untuk wawancaranya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ya, semoga ini bermanfaat buat saya. Amin. Saya kira cukup sekian Bapak. Ya. Terima kasih. Saya mohon pamit. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.